Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada mahasiswa, kepada pelajar, ya siapa saja yang eh, memerlukan video ini ya dan melihat video ini, ya semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, hari ini saya akan eh, menyampaikan materi pembelajaran ya menggunakan ALIS 3 dengan topik hari ini adalah menggunakan objek dan membuat animasi linier. Jadi jika kita melihat di dalam aplikasi permainan ataupun game, ya kita sering melihat adanya objek, ya ataupun apa elemen yang terlibat di dalam game tersebut. Ya, ada orang, ada barang, ada rumah, ada meja dan sebagainya. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang objek ya, bagaimana menggunakan objek di dalam scene ataupun movie ya. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang animasi. Animasi itu ada dua. Yang pertama adalah animasi linier, yaitu animasi yang pergerakannya itu tidak diarahkan. Ya, pergerakannya itu sudah sesuai dengan cerita. Sedangkan animasi non-linear adalah animasi yang pergerakannya itu dapat berubah-ubah sesuai dengan arahan. Naik, turun, maju, mundur, ke depan, ke belakang, ya itu bisa tanpa skenario. Ya, misalkan yang dibuat pada game. Ya. Dia boleh nunduk, boleh melompat, ya, boleh mundur. Oke. Nah, itu adalah animasi non-linear. Kita akan coba bahas hari ini terkait dengan penggunaan objek dan pembuatan animasi linier. Ya. Oke. Oke, animasi linier berarti kita buat dalam bentuk movie. Movie ataupun cerita objek yang bergerak. Oke, video ini singkat ya, singkat. Jadi kalau misalkan mau lebih detail ya ada di dalam modul pembelajaran membuat game animasi 3 dimensi dengan ALIS 3 dan juga pemrograman Java. Ya, bisa yang memerlukan bisa order untuk modulnya ya bisa menghubungi 0819 323 80872. Oke. Nah, kita mulai. Ya, yang pertama pastikan kamu sudah menginstal aplikasi ALIS ataupun software ALIS 3. Ya. Awal window ya yang terbuka saat kalian mendouble klik ALIS 3 maka akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih room ya sebagai slide ataupun scene yang akan kita pakai ya. Di sini kalian bisa pilih ada starter environment, ada my project untuk project yang pernah dibuat, ada recent project yang project-project dari mulai terakhir sampai project yang masih tersimpan yang pernah dibuat dalam dalam komputer kita. Kemudian file system kalau misalkan ada file lain yang perlu untuk atau yang ingin digunakan di dalam ALIS 3 ini. Ya, bisa menggunakan file system. Di sini saya coba pilih yang room. Kemudian saya klik OK. Kita tunggu. Oke, memang agak lama ya tergantung dari performance komputernya. Ya, tergantung dari performance komputer. Oke.
Oke, di sini sudah tampil ya. Nah, di dalam ALIS 3 ini ada dua bagian framework ya. Oke, ataupun working space ya, working space. Yang pertama adalah scene perspektif ya. Di sini ada setup scenes ya, kita klik. Oke. Scene perspektif adalah perspektif window di mana pada Windows ini adalah perspektifnya director ya di dalam menyusun objek cerita ya di dalam satu cerita. Ya, contoh ya ini adalah scene-nya ataupun lingkungan movie-nya ya berupa ruangan. Kemudian kita bisa menambahkan ya menambahkan objek, contoh saya menambahkan Alice ya. Alice namanya Alice ya, kemudian ya di sini ada change resource kalau misalkan mau mengganti ya, kalau mau mengganti ya ataupun mengganti antara Carnegie Mellon dengan Wonderland ya, ini adalah nama kelas untuk si Alice ini ya. Oke. Oke, kita coba ini Alice, kemudian oke. Ya, ini adalah Alice. Kemudian saya geserkan sedikit ya. Di sini ada move ya, ada handle style ya. Handle style ini untuk menghandle objek, boleh defaultnya dia berada di tengah seperti ini. Boleh rotasi untuk memutar objek, boleh move untuk menggerakkan objek, dan resize untuk mengatur ukuran dari objek yang akan kita pakai. Oke. Yang kedua, misalkan saya masukkan di sini Alice New Wonderland. Namanya Alice 2. Ini nama instansnya adalah Alice 2. Ya, dari kelas Biped class ya, kemudian kelas turunannya adalah Wonderland. Ya. Oke. Oke. Nah, jadi ini ada dua. Oke. Nah, setiap objek di dalam satu kelas ya, itu selalu memiliki atribut. Ya, atributnya bisa dilihat di sebelah kanan sini ada this Alice properties ya. Properties is the attribute of the object. Ya, ada Alice 1, kalau saya pilih Alice Alice ya, maka this dot Alice properties. Saya klik Alice 2, maka this Alice 2 properties. Ya, propertinya apa? Ada warna, ya pen, kemudian opacity, vehicle, position, size ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah menempatkan objek. Ya, karena di dalam game ya, kalau misalnya objek saja nggak bergerak ya, maka tidak ada yang ataupun tidak menunjukkan cerita. Ya, untuk menunjukkan cerita maka ditambahkanlah animasi. Ya. Pada animasi di dalam Alice digerakkan dengan menggunakan perintah kode pemrograman. Nah, kita masuk ke dalam edit code. Oke, sebentar. Oke. Ya, kita masuk ke dalam edit code. Nah, ini adalah code perspektif, di mana disinilah perspektifnya programmer. Ya. Orang yang membuat si objek tadi hidup. Ya. Hidup ini dalam artian dia mungkin bisa berbicara, bisa melangkah, ya, bisa bergerak maju, mundur, lompat, turun.
ya up and down, berputar, ya berguling-guling. Ya, ini di program ataupun dikendalikan atau di setting oleh seorang programmer, ya, programmer melalui code perspektif. Nah, di sebelah kanan ini adalah untuk mendeklarasikan prosedur. Ya, di mana di dalam ALIS, ya, perintah pada objek ini ada dua. Yang pertama adalah prosedur, yang kedua adalah fungsi. Ya, prosedur adalah untuk menggerakkan ataupun untuk memerintahkan objek secara keseluruhan. Sedangkan fungsi adalah untuk memerintahkan bagian dari objek tersebut untuk melakukan sesuatu. Ya, objek secara keseluruhan itu ada dari kepala sampai kaki, yaitu yang diperintahkan adalah memerintahkan dalam bentuk prosedur. Sedangkan kalau misalkan yang diperintahkan adalah bagian dari objek tersebut, tangannya bergerak, kepalanya bergerak, kakinya bergerak, maka itu disebut sebagai fungsi. Fungsi tangan, fungsi kaki, fungsi kepala, ya itu adalah fungsi. Ya, jadi itu beda antara prosedur dengan fungsi. Oke. Supaya lebih jelas, ya saya akan memajukan, ya, membuat apa sih objek ini agar lebih maju sedikit, ya. Misalkan si alis, ya saya majukan sedikit, alis 2, ya, kemudian alis 1 saya juga majukan sedikit, ya, tidak berjajar tapi saya majukan. Oke, segini. Oke. Oke. Nah, kita coba dulu untuk bagaimana sih objek ini bercerita. Misalkan saya ingin si alis 2 ini menyampaikan sesuatu. Ya, misalkan di sini ada setting this alis say, ya, my name is, ya, my name is Alice Blonde. Alice Blonde. Oke. Ya. Alice Blonde. Kemudian durasinya 1. Ya, harapannya di sini si Alice 2 mengatakan my name is Alice Blonde. Ya. Nah, Alice Blonde, ya, seperti ini. My name is Alice Blonde. Oke. Durasinya kita panjangkan. Ya, my name is Alice Blonde. Oke. Nah, kemudian disaut misalkan oleh si Alice, ya. Si Alice, ya, bisa klik di sini Alice, ya. Maka yang akan terpilih adalah Alice. Alice mengatakan I am Alice black hair. Alice black hair. Oke. Durasinya 2 juga. Oke. Maka akan menjadi my name is Alice Blonde, I am Alice black hair. Oke. Nah, di dalam prosedur di sini ada perintah do in order secara default. Ya, artinya bahwa code yang dibuat, ya, itu akan dieksekusi berdasarkan urutannya. Ya, di sini saya masukkan alis 2 dulu untuk melakukan prosedur, kemudian alis berikutnya. Maka secara order alis 2 dulu yang execute, kemudian alis setelahnya. Oke. Nah, perintah berikutnya misalkan di sini ada position, ada orientation, ada position, orientation, ada size, ada appearance, ada vehicle, ada audio, ya. Audio, ya, misalkan yang audio
dimasukkan. Nah, ini harus import audio ya. Saya nggak punya audio, jadi nanti saja. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita misalnya kita masukkan apa namanya perubahan posisi ya. Di sini kita pilih position. Ya, position forward 1 meter. Ya. Duration 2. Oke. Nah, ini yang akan bergerak adalah si alis ya, bukan alis 2. Si alis, kemudian setelah dia maju, dia kita tambahkan prosedur orientasi. Ya, orientasi ini adalah prosedur di mana si objek dapat berubah arah ya, menghadap kanan, kiri, ya, maju, mundur ya untuk perputarannya ya, orientasinya. Misalkan saya masukkan left ya 0,25, kemudian maju lagi. Oke. Move, misalkan saya masukkan move away from alis to 0,5. Ya, misalkan seperti ini. Saya jalankan. Maju. Ya. Itu ya. Karena move away from, ya, maka si alis akan menjauh dari alis 2. Ya, sejauh berapa? Sejauh 0,5 meter. Ya. Oke. Nah, selain dari pergerakan do in order, ya, kita juga dapat memasukkan pergerakan yang mungkin itu bersama-sama. Ya, misalkan ya pergerakan tangan dan kaki harus bersamaan. Ya. Nah, di sini ya, di sini ada do together. Ya. Do together. Ya. Nah, yang ingin saya lakukan adalah ketika dia forward, ya, itu kakinya melangkah, kakinya melangkah, tangannya juga bergerak. Ya, maka yang kita lakukan adalah yang kita lakukan di sini. Ya. Oke, move forward, do together. Kemudian kita lihat di function. Ya, di function. Ya. Klik pada bagian alis. Ya. Ya, kemudian apa dulu yang ingin kita masukkan? Misalkan yang ingin kita gerakan adalah ya, adalah left hip dulu. Ya, left hip. Ya. Oke, di sini ada banyak left hip ya. Ada banyak left hip. Oke. Di prosedur ya, left hip. Ya, kita masukkan misalkan bagiannya ya left hip. Ya, this alis left hip ya. Oke. Kemudian nah, ini coba kita masukkan turn. Bagaimana kalau misalkan turn? Ya, turn forward ya 0.25. Ya, kita coba. Ya, dia ke belakang, berarti kita ganti menjadi backward. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Nah, oke, selain backward kita copy
kita copy backward ini jadi forward. Ya. Oke, misalkan seperti ini. Ya. Oke. Antara forward dengan backward dia bergerak bersama-sama. Ya, contoh di sini, oke, supaya kelihatan, maka saya buang ini, yang bergerak bersama-sama itu kaki dengan tangan, ya, harusnya kaki dengan tangan. Berarti, oke, saya tambahkan, ya, saya tambahkan get alis, ya, misalkan right soldier, ini, kemudian, ya, oke. Ya, misalnya seperti ini. Kita lihat. Oke. Ya. Oh, di sini pergerakannya salah ya. Mungkin, oh, kalau gitu saya coba selain backward, saya coba right. Ya, seperti ini. Nah, berarti kita coba lagi left. Ya, berarti kaki kiri bergerak ke belakang. Ya, ini terbalik ya. Kalau backward jadi forward, forward jadi backward. Ya. Kemudian get right soldier bersamaan bergerak ke kiri. Ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita copy saja. Kita copy. Ya. Saya salah tekan. Ya, kita copy seperti ini. Oke. Ya. Dan di sini saya ganti jadi left hip jadi right hip. Ya, kemudian get right shoulder jadi left shoulder. Ya. Kemudian ini. Ya. Kita coba seperti ini. Ya. Satu. Ya. Nah, berarti ada yang kurang. Setelah dia naik, harus turun dulu baru yang ini. Ya, berarti di sini setelah dia forward, ya berarti harus backward dulu ya. Berarti harus backward dulu. Backward baru kembali ke sini. Ya, nah di sini berarti saya harus masukkan copy. Ya, di sini harus forward terlebih dahulu. Ya, kemudian get right soldier. Ya, ini juga saya harus ya right terlebih dahulu. Dan ini bergerak bersama-sama ya. Oleh karena itu kita masukkan do together lagi. Ya. Do together.
do together. Ya, dan kita run. Ya. Oke, 1, 2, ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan berarti di sini. Ya, tambahkan ya, left hip, setelah backward ini forward, ini right. Oke, ya kita coba run. Oke, I am Alice, black hair. Turun. Oke, ini tangannya yang left soldier. Ini harusnya right soldier. Ya, right soldier. Oke. Oke. Nah, saya rasa cukup jelas ya bagaimana memasukkan animasi ya, menempatkan objek dan memasukkan animasi sesuai dengan eh, kebutuhan ya, kemana objek harus bergerak ya. Kemudian ada bagian pada objek yang mungkin bisa bergerak sendiri-sendiri in order, dan juga ada objek yang bergerak bersamaan, do together ya. Berikutnya adalah di dalam animasi juga biasanya ya, biasanya kita selalu menggunakan atau dapat menggunakan perulangan supaya si objek itu dapat melakukan pergerakan berulang-ulang ya, berulang-ulang. Contohnya adalah ketika dia berjalan ya, animasi hanya menggerakkan ya, animasi hanya menggerakkan oh ini left ya. Left saja. Oke. Ya, animasi hanya menggerakkan satu kali ya. Berikutnya adalah program yang mengulangnya gitu ya. Program yang mengulang. Oke. Tes lagi. 1, 2, 1, 2. Ada yang, kalau ada yang kurang ya kita bisa perbaiki, misalkan oke ini tangan satu harusnya ketika tangan tangan kanan dan tangan kiri harusnya bersamaan misalnya. Oh iya ya, tangan kanan tangan kiri bersamaan. Maka kalau misalkan seperti itu harus dipikirkan, oke, tangan kiri dan tangan kanan harusnya bersamaan. Ya, maka sebaiknya gimana? Bisa dilihat dulu ya. 1, oke, harusnya di sini tangan kirinya bersamaan saat ini. Ya. Berarti bisa ditambahkan lagi pada sini. Ya. Nah, yang ini kita tambahkan di sini. Ya. Kemudian, saya copy aja.
Oke, ya. Di sini. Oke. Ya, begitu juga ketika dia get right soldier, maka akan bersamaan dengan get left soldier. Oke. Nah, ini juga ketika get left soldier bersamaan dengan get right soldier. Oke, mungkin gini. Kemudian ini juga. Ya, kita coba. Kembali salah ya. Berarti di sininya left, sininya right ya. Right, sini right, right soldier left, right. Left, left, lagi. Salah ya. Together. Ya, kita tes. Oke, mungkin susunannya jadi seperti ini ya. Ya. Pertama pergerakan do together ya, kaki kiri melangkah ke belakang, berarti ini kebalikannya ya, backward langkah ke belakang menjadi forward, kemudian left ke depan ya, ini menjadi turun ya, tadinya naik kemudian ke depan, kemudian turun kakinya, tangannya tadinya tangan kiri turn left ini ke belakang ya, kemudian turn right jadi turun ya, begitu juga tangan kanan ya. Ya, kalau left kanan itu jadi maju, kemudian right itu jadi turun apa mundur ya, dan sebaliknya untuk kaki kiri dan tangan kanan ya, juga do together. Ya, berikutnya untuk supaya pada saat pada saat dia menggerakkan kaki dan tangan, dia juga bergerak melangkah, maka yang dilakukan adalah melakukan move ya, move ya, move-nya itu adalah move prosedur ya, secara bersama-sama ya. Nah, di sini saya move ketika dia sudah kedua kakinya, ketika kaki turun maka dia akan bergerak forward 1 meter. Ketika kaki turun dia akan forward 1 meter. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, tapi forward itu kan nggak mungkin bersamaan, maka dia diturunkan di bawahnya. Nah, yang ini juga diturunkan di bawah. Oke. Kita coba. Ya. 1. Masih belum smooth ya, maka oke, berarti kita harus tambahkan bagaimana supaya smooth. Supaya smooth ya, di sini ya, durasinya di sini 0,25 ya. Maka pergerakannya nggak perlu
jauh-jauh ya 0,25. Komputer saya juga lengket ya. 0,25. Oke. Tuh, 2, tuh. Ya. Oke, sedikit-sedikit majunya. Ya. Oke. Kalau misalkan dibuat ini bersamaan di sini, contohnya misalkan yang seperti ini, mana lebih baik? Ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Better ya. Ya, better kita tambahkan jaraknya menjadi supaya kelihatan. Ya. Jadi 1 meter setiap pergerakan. Ya. 1, 2, 1, 2. Oke. Nah, kita sudah memasukkan pergerakan single prosedur dan juga together ya, do together, do in order dan do together. Nah, berikutnya kita dapat juga memasukkan bagaimana si pergerakan ini bisa berulang ya tanpa harus restart lagi. Katakanlah kita ingin mengulang 3 kali pergerakan ya. Oke, 3 kali pergerakan, maka tapi sebelumnya saya akan tambahkan lagi satu namanya orientasi ya, turn ya di sini. Setelah dia bergerak maka dia akan turn left ya. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Ya, kemudian saya masukkan count. Saya masukkan count. Count 3 kali. Ya. Ya, saya berharap ada perulangan sebanyak 3 kali untuk satu adalah pergerakan kaki kiri, ya, oke, kemudian kaki kanan, ya, kemudian kaki kanan turun, dan juga orientasi ke kiri. Ya, kita coba. Oke, 1, 2, turn left, 1, 2, turn left, 1, ya, oke, 2, turn left, oke, sudah 3 kali pergerakan maka selesai karena kita memasukkan count dengan bilangan jumlah pengulangan gerakan itu sebanyak 3 kali ya. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini ya. Kalian bisa explore bagaimana kalau misalnya menggunakan while, menggunakan if kondisi, misalkan jika berjumpa dengan alis 2 maka apa yang terjadi ya. Jika berbenturan dengan satu objek yang lain maka apa yang terjadi? Ya, if ini dapat dimasukkan. Ya, while itu dapat melakukan pengulangan tanpa batas. Ya, sedangkan count melakukan pengulangan dengan batas-batas tertentu. Cukup sekian materi tentang penggunaan objek dan pembuatan animasi linier. Ya, sekian, terima kasih. Ya, sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.